Bangsa Indonesia, warga plus 62. Sering dipanggil Republik Konoha, bangsa besar yang kini sering menjadi bahan tertawaan rakyatnya sendiri. Percaya kamu bahwa kita sebenarnya bukan bangsa ala-ala, bukan negara kacangan, tetapi sebuah bangsa yang besar, keturunan kerajaan yang kuat, yang harum namanya hingga di seluruh dunia. Bagaimana caranya membuat sebuah bangsa akan lupa kebesarannya sendiri? Hingga yang diingat hanyalah sejarah perbudakannya oleh bangsa lain yang hingga kini menjadikan bangsa Indonesia sebuah bangsa yang seakan rendah diri ketika disandingkan dengan bangsa lain. This is how you become a supervillain. Are you ready? Step 1. Hapus jejak kebesaran sebuah bangsa. Ini contohnya. Yang pertama, banyak antara kita tidak tahu Singasari itu siapa. Taunya Majapahit. Kedua, kita tidak tahu tokoh-tokoh utama cerita berdirinya Indonesia itu siapa. Ya mau bagaimana lagi kalau orang-orang dekat di sini pun ketika tanya kandidat itu dijawab masih kolam renang. Ketika ditanya apa itu Kanjuruhan, pasti itu stadion sepak bola. Ditanya apa itu Gajah, pasti juga stadion sepak bola. Untuk memahami ini, kita harus balik ke tahun 1182, tahun di mana Ken Arok, seorang rakyat biasa, dilahirkan oleh Nyi Endok, dan Nyi Endok ini itu bukan nama sebenarnya, nama julukan. Kemudian dibesarkan oleh seorang ayah angkat bernama Bangu Samparan, kemudian punya saudara angkat yang ada di Segenggeng, terus kemudian banyak sekali lagi hidupnya. Dalam Paraton disebutkan banyak sekali tentang Ken Arok, dan akhirnya ya berhasil mendirikan sebuah dinasti karena tekad menurut saya. Walaupun asal-usulnya Ken Arok ini ada banyak versi, banyak yang berpendapat bahwa Ken Arok berasal dari yang sekarang dikenal sebagai Kecamatan Sumber Pucung. Jadi Ken Arok ini asli orang Malang. Bayangkan hebatnya, seorang rakyat biasa yang sedang berada dalam kuasanya Kerajaan Kediri membangun kerajaan yang kemudian dianggap sebagai the grandfather of Indonesia. Singasari berdiri itu atas tekad dan niatan yang untuk memang sebagai upaya untuk menyejahterakan banyak pihak sebenarnya. Jadi Ken Arok itu secara politis itu ditahbiskan menjadi 3 dewa, dan sehingga juga bisa menjadi pendiri dinasti, tetapi juga mengalami tempan hidup yang sangat luar biasa besar, sehingga ketika jadi raja itu jadi raja yang besar dan bersifatnya family man. Semuanya berawal dari situs Soto Gilang, Kecamatan Pujon, Desa Ngabab, ketika ada perang besar antara Kediri dengan Singasari pada tahun 1222 Masehi, dan dengan perang itu maka Raja Kertajaya dan Inggris dikalahkan, dan Singasari atau Ken Arok berhasil mendirikan dinasti Rajasa dan menjabat sebagai raja yang pertama dengan nama Abhiseka Sri Rangga Rajasa Sang Amurwabhumi, dan itu terjadi 850 tahun yang lalu. Tetapi apa yang membuat Singasari signifikan? Majapahit berdiri setelah Singasari runtuh. Jadi urut-urutannya adalah Singasari runtuh, Majapahit berdiri. Singasari runtuh karena serbuan dari Jayakatwang, besan dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Terus kemudian anak mantunya yang bernama Raden Wijaya ini kemudian lari sampai dengan ke Sumenep, dan dari Sumenep itu mengatur langkah bersama seorang Adipati Sumenep, Ariwira Raja. Kemudian dari strategi itu, yang pertama Jayakatwang dikalahkan, yang kedua Mongolia dikalahkan, sehingga 90 tahun setelah Singasari didirikan, berdirilah sebuah kerajaan bernama Majapahit atau Wiluwatikta dengan raja pertamanya yang bernama Raden Wijaya. Jadi menurut kami di museum ini Majapahit adalah Neo Singasari. Nah,
Coba bayangkan bagaimana seseorang bisa melupakan kakek neneknya sendiri. Ini yang terjadi kepada Indonesia yang telah melupakan Singasari. How did this happen? Kita sudah kehilangan catatan-catatan tentang sejarah ini. Catatan yang tersisa tentang sejarah ini sangat minim. Peninggalan dari kerajaan Singasari tidak sebanyak peninggalan dari kerajaan Majapahit. Mungkin kebanyakan orang banyak mengenal dari peninggalan-peninggalan Majapahit yang begitu banyak. Sepanjang pengetahuan kami, Ken Angrok pun itu masih belum ketemu ataukah pernah membuat prasasti. Beda dengan era Empu Sindok yang sudah membuat prasasti yang sedemikian banyak, beda dengan Majapahit yang memang punya banyak prasasti. Hingga jarang sekali terdengar. Sebenarnya bukti bahwa ada upaya-upaya untuk menghapus sejarah ini itu sudah banyak. Bisa dilihat dari arka-arka di Candi Singasari. Ya, memang kalau untuk arca-arca yang ditemukan di Candi Singasari atau di sekitaran Candi Singasari, memang kebanyakan tanpa kepala. Memang ditemukan seperti itu. Kebanyakan arca-arca klasik memang wajahnya hancur. Jadi yang diincar itu bagian kepala, khususnya wajah. Karena kita itu bisa mengenali orang lain dari wajah toh. Jadi wajah itu punya peran yang sangat penting karena ini bisa ada yang namanya A, B, C, D, E sampai dengan G itu dari wajah. Tanpa wajah itu artinya ada pengaburan identitas. Karena kebanyakan juga dipotong ke pengenalan identitas dari suatu arca biasanya dikenali dari wajah. Saat jejak menuju masa lalu, asal-usul kita, dan sejarah kita sudah dihapuskan, waktunya untuk langkah kedua, memberikan pemahaman yang baru. Setelah jejak-jejak sejarah sudah terhapus, hilang, apa yang dilakukan adalah memberi alternatif lain, pemahaman yang baru. Ya karena sudah perubahan peradaban. Kenapa kok dihancurkan, dihilangkan wajah dan lain? Karena kalau itu dibiarkan utuh wajahnya, dibiarkan utuh patungnya, dibiarkan banyak tersebar di mana-mana. Yang pertama itu dikhawatirkan akan, kalau istilah saya itu menggelincirkan syariat agama. Jadi ada sebuah sentimen karena sudah beda peradaban, maka hal-hal yang berhubungan dengan peradaban itu harus segera dihancurkan. Dan itu sudah terjadi, gelombang pengerusakan sudah sedemikian masif, sudah lama sekali. Saking besarnya masalah ini, sampai pengaruh yang dimiliki oleh kerajaan yang hebat ini dalam dunia modern itu sudah sangat minim. Karena generasi sekarang itu sudah tidak berdamai dengan sejarahnya sendiri. Sudah, mereka itu tidak tahu bahwa mereka punya nenek moyang itu sudah orang-orang yang luar biasa. Tergantikan dengan figur-figur dalam tanda kutip plastik dari luar negeri. Itu yang menyebabkan semakin lama peninggalan Singasari semakin terdegradasi karena tidak ada kebanggaan di situ. Anak sekarang itu generasi Gen Z itu lebih kenal dengan dunia luar daripada dunia sendiri. Pengaruh yang sangat minimal ini akan dan pasti mengganggu kemampuan kita untuk belajar dari sejarah. Dan ini adalah langkah ketiga. Step 3. Membiarkan generasi muda untuk melakukan kesalahan yang sama dengan leluhurnya. Apa pentingnya sejarah? Kenapa Singasari penting? Karena kita atau kami di sini itu harus selalu mengajarkan sejarah kepada generasi muda supaya mereka tahu bahwa kebebasan, bahwa kemerdekaan itu tidak didapat secara cuma-cuma. Kenapa kalau ada pertanyaan kenapa tidak dianggap penting? Karena dalam pembelajaran sejarah sudah sangat lama ini semuanya terjadi untuk menghafal jawaban menjelang ujian. Tetapi para murid tidak diajarkan secara filosofis kenapa sejarah perlu untuk diajarkan. Jadi sudah sering kali kami utarakan kepada para pengunjung bahwa apa sih arti penting ke museum, apa sih arti penting persejarahan, supaya tidak mengulangi kesalahan sama yang pernah dibuat oleh para pendahulu. Dengan jejak-jejak yang dihapusi, pemahaman yang tidak jelas, bagaimana kita bisa belajar dari sejarah? Ya tentu tidak bisa. Kesalahan yang dilakukan oleh leluhur kita
Salah satunya adalah pemberontakan yang mengakibatkan Candi Singasari tidak selesai. Candi ini belum selesai secara 100%. Mungkin adanya pemberontakan tadi ya. Jadi Raja Singasari yang terakhir kan eranya Raja Kertanegara sebelum runtuhnya Kerajaan Singasari. Kemungkinan besar candi ini belum selesai dibangun karena adanya pemberontakan. Kedua, Belum ketemu ataukah pernah membuat prasasti. dan yang ketiga, menghancurkan peninggalan sejarah nenek moyangnya sendiri. Kesalahan-kesalahan ini adalah kesalahan-kesalahan yang masih kita lakukan sampai hari ini. Dari modernisasi untuk menghapus jejak sejarah ya masif. Teknologi juga menghapus sejarah. Karena dengan teknologi itu informasi kan cepat banget tuh. Hoax dan lain-lain. Terus dihembuskan. Jadi kebenaran itu adalah sesuatu yang diulang banyak kali. Dan menjadi kebenaran yang sifatnya relatif. Jadi itu salah satu kenapa sih ada distorsi dan lain-lain. Ya sampai sekarang itu juga masih ada. Mencoba untuk menghilangkan local pride dan identity dari Jawisme itu sudah sedemikian masif. Wong Jawa ilang Jawa itu sudah bukan sesuatu yang aneh sekarang. Dan sayangnya, ada yang melakukan ini dengan alasan iman. Seakan-akan kita tidak bisa menghormati sejarah dan budaya kita tanpa mengkhianati iman kita sebagai umat beragama. Ada yang kita bisa pelajari dari ini. Mungkin kalau diambil dari kerajaan-kerajaan, kita bisa mengambil rasa hormat atau rasa respect kepada sesama pemeluk agama, bahwa kita bisa menghormati agama lain walaupun kita istilahnya beda keyakinan, walaupun merawat candi yang merupakan basicnya aliran dari agama lain yang. Jadi, hati-hati. Yang pertama, menghapus jejak kebesaran sebuah bangsa. Kedua, memberikan pemahaman yang baru. Dan ketiga, membiarkan generasi muda untuk melakukan kesalahan yang sama dengan leluhurnya. Hati-hati sama 3 langkah ini. Karena itu, caranya menghancurkan sebuah peradaban. Termasuk peradabanmu sendiri.